memiliki proses panjang untuk melembutkan hati, di mana kebenaran Islam. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yes. Kita bisa mulai ya, sahabat-sahabat yang lain. Bang Ronald mundur dikit kameranya, Bang Ronald agak dijauhin dikit. Apa dulu Bro? Tangan simbol tauhid. Satu tangannya yang kanan simbol tauhidnya. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad. Adalah Rasul utusan Allah. Adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan sahabat-sahabat sekalian nanti memberikan nasihat kepada sahabat kita yang baru masuk Islam, mulai Islam. Di sini udah azan, ya. Nanti kita doakan dulu oleh Dinda Alif. Kita berdoa bersama-sama. Sahabat ini siapa namanya? Ronald, Bang Ronald. Ya, Bang Ronald nanti diaminkan saja. Amin, 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 ya. Supaya doa kita diijabah oleh Allah. Silakan Dinda Alif dilanjutkan. Baik, Masya Allah, luar biasa. Menjadi seorang gitu, banyak juga yang tertarik. Cukup lembutkan hatinya, tapi yang mudah ini justru yang keras hatinya. Oke, kita lanjut berdoa, bermunajat kepada Allah. Bermunajat kepada Allah ya, ikhwan fillah. Ustadz Alif, Saudara ya, kita yang baru alat berikut juga orang. Ya. Sinyalnya dikondisikan Ustadz Alif. Aku tutup kamera dulu aja ya. Hujan di sini. Izin ya, izin tutup kamera ya. Soalnya hujan di sini. Masih kedengaran jelas? Sekarang udah bagus. Udah mendingan ya. Oke, mohon izin saya tutup kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Agar saudara kita ini dikuatkan imannya, berikut juga orang-orang di sekelilingnya yang ia cintai dilembutkan juga hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa diri kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah,
dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat, ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat karunia yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Kasih sayang yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Hidayah yang Engkau turunkan dan berikan kepada kami, ya Allah. Terutama kepada saudara kami yang bernama Ronald, ya Allah. Baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baru saja lidahnya dibasahi dengan 2 kalimat syahadat. Ya Allah, kuatkan iman beliau, ya Allah. Istiqomahkan beliau, ya Allah, sampai ajal menjemputnya, ya Allah. Ya Allah, kami juga sangat berharap berkumpul dengan orang-orang yang kami cintai di jannah-Mu, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, kami mohon kepada Engkau, di antara kami masih banyak yang belum mau dilembutkan hatinya, baik itu adik kami atau kakak kami atau ibu atau bapak kami yang sampai detik ini belum mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, masih dikeraskan hatinya. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, ya Allah, dengan sungguh-sungguh lembutkan hati mereka, ya Allah. Lembutkan hati mereka untuk menerima kebenaran Islam, karena kami rindu di jannah-Mu, ya Allah, di dalam kehidupan yang abadi, ya Allah, di dalam kehidupan yang tidak ada kesusahan dan kepayahan, ya Allah, sebagaimana kehidupan di bumi ini, ya Allah. Lembutkan hati mereka, ya Allah, lembutkan dan mudahkan untuk mengucapkan 2 kalimat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut hidayah itu, ya Allah, setelah Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Justru kami mohon kepada Engkau, ya Allah, kuatkan kami, istiqomahkan kami dalam menghadapi kehidupan ini, ya Allah. Sebagaimana yang Engkau pesankan di dalam Al-Quran, janganlah Engkau meninggal kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami, ya Allah. Kuatkanlah pendirian guru-guru kami, ya Allah. Kuatkanlah pendirian seluruh umat Islam dimanapun berada, ya Allah. Kuatkanlah pendirian orang-orang yang dilembutkan hatinya, ya Allah. Terutama mereka guru-guru kami yang berjuang menegakkan agama-Mu, ya Allah, yang mensucikan nama-Mu, ya Allah, yang berdiri di atas kalimah, di bawah kalimah la ilaha illallah. Kuatkan pendirian mereka, ya Allah. Berikanlah pertolongan Engkau, ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum kufar, ya Allah, dalam menghadapi kaum-kaum hasad dan kaum-kaum munafik, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Ya Allah, datangkanlah dan berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini juga di akhirat nanti, ya Allah, dan masukkanlah kami ke jannah-Mu bersama dengan orang-orang yang kami cintai dan seluruh umat Islam, orang-orang beriman dimanapun mereka berada, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin sholihah bi barakati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya panjatkan mewakili para guru kami di sini tanpa mengurangi rasa hormat. Berikutnya biar kita berbagi tugas, nasihat dan petua saya serahkan kepada guru-guruku yang lain. Terima kasih. Masya Allah. Makasih banyak Ustaz Alif. Oke, untuk selanjutnya Pak De Sugi Tapadol untuk memberikan wejangan kepada Bang Ronald ini, Pak De Sugi. Pak De Sugi monitor. Pak De Sugi. Baik, terima kasih. Ah, Bang Andi, Tapadol Bang Andi. Bukan saya ya, Pak De Sugi ya. Bang Andi, silakan Bang Andi. Pak De Sugi kayaknya jauh dari perangkat.
Hujan di sana katanya banjir. Dia Oh. lagi berusaha mengalihkan air. Gitu lah. Ade kan punya ilmu bagaimana bisa membelokkan air mau ke kiri mau ke kanan kan gitu. Ya, Bang Handi sedikit, Bang Handi sedikit saya. Untuk ini teman-teman yang di bawah Bang Handi nanti sampaikannya sama Bang Handi. Dia pengen dirubah administrasinya, kartu keluarga sama KTP-nya pengen dirubah menjadi Islam. Nah ini di sini butuh biaya sedikit. Itu nanti saya ngurus ke dinas kependudukannya biar cepat jadi barangnya. Gitu Bang Handi. Tapadol Bang Handi. Ya teman-teman yang ingin membantu ya meringankan beban saudara kita kan mualaf memang itu berhak dapat zakat ya. Ya bisa dikondisikan infak sodokannya ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia. Nomornya 75 kali 51770 Bank Negara Indonesia. Diberi kode aja. Insya Allah kami amanah kok. Bang Ronald udah bisa ditutup camnya aja biar nyantai. Kita tutupkan aja dari sini. Nah, aman. Ya tutup. Gimana perbandingannya Bang Ronald setelah syahadat dan sebelumnya? Apa yang dirasakan begitu? Silakan. Banyak bang yang dirasakan, nanti bergetar, pengen nangis. Rasanya tuh kayak lega, kayak hidup baru gitu, kayak menjalani. Ya nggak tahu lah Bang Adi. Kalau boleh tahu Bang Ronald di provinsi mana sih? Pulau Jawa, Kalimantan? Saya ngerantau di Batam Bang. Oh, Batam. Iya. Nomor HP-nya sudah ada sama Akang ya? Iya sama Akang, ada. Ya. Kita nanti koordinasi di belakang layar lah ya. Akangnya dihubungi nanti. Tinggal seorang diri kah di Batam? Oke. Oh, Iya sendiri Kang, sendiri. Ya silakan Ustaz Alip. enggak, kirain Bang Handi sudah. Monggo Tapadol selesaikan dulu. Enggak apa-apa, saya mah nyantai Pak Ustaz Alip dulu. Oke, kalau gitu nasihat-nasihat nanti juga dilanjutkan oleh guru kami. Ya, sebelum kita lebih jauh, satu kabar ketika di dalam Islam menjadi seorang mukmin tadi sempat disinggung di awal. Pertama, setelah mengikrarkan 2 kalimat syahadat, nantikan maka kewajiban bagi orang yang sudah menjadi seorang beriman itu berlaku. Ada rukun Islam namanya, kan gitu. Setelah syahadat, maka nanti diperintahkan untuk sholat, ya kan? Perintah karena sebuah kewajiban, terutama yang wajib yang 5 waktu. Dan juga kewajiban-kewajiban yang lainnya, ya kan? Puasa di bulan Ramadan, haji bila mampu, itu syariat di dalam Islam wajib dijalankan. Oke? Nah, perintahnya di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara totalitas, menyeluruh. Nah, di situ bertahap totalitas itu. Pelajari terus, dalami Islam, sampai Anda benar-benar bisa menjalankan syariatnya. Apa yang menjadi perintah jalankan, apa yang menjadi larangan jauhi. Jika sebelumnya tidak ada batasan dalam hal makanan, dalam hal pergaulan, dalam hal apapun yang lain itu, di dalam Islam sudah ada aturan. Maka yang menjadi perintah jalankan, yang menjadi larangan jauhi. Nah, satu kabar baiknya di dalam Islam, di dalam surah Al-Anfal, sering kita singgung ayatnya, sampaikanlah kepada orang-orang yang kafir itu, yang tidak beriman, ketika dia menghentikan kekafirannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yughfar lahum ma qad salaf, maka Allah ampuni segala dosa-dosa yang telah. Ketika engkau dosa menyekutukan Tuhan, dosa terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Tuhan, itu Allah ampuni. Tapi ketika dengan sesama manusia tetap diperintah untuk saling memaafkan dengan orang tua walaupun beda iman. Yang namanya berbuat baik kepada orang tua tetap di dalam Islam. Kadang sedikit sampaikan, loh yang muslim merasa syirik. Kenapa kalian itu begitu syahadat diputihkan kembali, kami ini banyak dosa. Ikhwan pillah semuanya, Islam itu sempurna, justru kita yang muslim dari lahir juga jangan merasa syirik.
Karena di dalam Islam itu Rasulullah menjelaskan, ketika orang itu menjadi muslim, Allah ampuni segala dosa yang telah lalu. Tapi ketika sudah muslim, ketika kita bertobat, Allah ampuni dosa kita yang telah lalu. Gitu. Jadi di dalam Islam itu semuanya ada solusi. Suaraku putus-putus kan? Aman, aman, aman. Oke, aman ya. Baik. Nah, tadi sudah saya sampaikan, lakukan perintah, jauhi larangan. Di dalam Islam nanti akan ada ujian dan cobaan. Tadi juga sudah disinggung. Langkah-langkah awal ketika orang itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, memang Rasulullah memerintahkan lakukan mandi besar. Mandi besar, mandi wajib itu mandi melepaskan kekafiran yang dahulu. Kan gitu. Karena begini logikanya, ketika orang itu sebelum menjadi beriman, maka tidak ada aturan fikih yang mengikat, tidak ada yang melakukan mandi besar. Kalau di Islam itu ada, maka lakukan saja mandi besar, niatkan sederhana, saya mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala bersihkan seluruh anggota tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki, lubang telinga, mata, hidung, semua dibersihkan. Nah itu perintahnya dalam Islam. Nanti pelajari wudhu, lalu juga praktekkan sholat, kan gitu ya. Nah sholat itu sudah menjadi kewajiban bagi Anda ketika Anda menjadi seorang mukmin. Dan ingat momen yang paling harga ini, banyak-banyak bermunajat kepada Allah, lembutkan hati keluarga yang Bang Ronald cintai. Lembutkan. Bang Ronald tetap berbuat baik kepada orang tua selagi di luar urusan keagamaan. Oke? Tapi urusan keagamaan, urusan masing-masing. Di luar berbakti, tetap bukan. Itu ketika ada di dalam Islam, aturannya seperti itu. Sudah sunat belum Bang Ronald? Kalau sunat udah kan, tat udah. Yang memperbodoh diri dengan menyembah anak orang. Yesus mengatakan Sekali lagi. cakupannya Jadi gini, 99, seandainya ini kan 10. itu mandi wajib itu gimana ya? Enggak kayak ini bercanda. Mandi wajib Gini, itu mandi besar. Nanti aku dikasih tahu sama mandi Ustaz Alif. besar itu iya, jadi gini ya, di dalam Islam itu umat Islam itu sering mempraktekkan, maaf Bang Ronald tuh sudah dewasa kan gitu ya, terutama untuk melepaskan yang sudah. Intinya begini, tadi saya sudah sampaikan, semoga ini masih terdengar jelas karena hujan deras di tempat saya. Lakukan niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, itu dibasuh seluruh anggota tubuhnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dibersihkan semua. Niatkan aja. Ya. Niatkan aja. Jadi dibersihkan seluruh anggota tubuhnya tuh. Maksud saya tuh gini, kayak seperti nguduk kah, wudhu atau 3 kali atau berapa kali gitu. Enggak. Oh, nanti ada aturannya. Pertama, mandi besar di sini adalah setelah lepas dari kekafiran sebelumnya. Dia ketika menjadi seorang muslim. Jadi, karena gini kan, sebelumnya kan tidak mengenal juga mandi besar kan gitu. Kalau di Islam itu, kalau kita habis keluar sperma misal, itu harus mandi besar laki-laki itu. Tidak sah sholatnya kalau tidak melakukan mandi besar. Sebelumnya kan tidak ada. Maka untuk nanti melakukan kewajiban-kewajiban itu, lakukan mandi besar untuk melepaskan yang telah lalu. Nah, nanti berikutnya aturan mandi besar itu ada setelah kalau sudah berkeluarga, hubungan suami istri, nanti baru ada praktek lakukan mandi besar kayak gitu. Seperti itu ya. Dipahami poinnya? Paham. Atau kalau Oke, nggak paham baik. nanti tinggal googling aja. Tinggal sebelum mandi googling aja. Cara-caranya Ustadz, mungkin cara-caranya Ya nanti googling aja caranya, dia ada HP kan, tinggal googling aja. Cara-caranya ada kok di googling. Biar apa? Biar Aku belum jalannya. suara Ustadz Alif soalnya putus-putus. Suara Ustadz Alif putus-putus. Mungkin sekarang yang Ya, dibutuhkan. saya rasa googling itu juga bisa. Mungkin sekarang yang dibutuhkan oleh Bang Ronald itu apa namanya? Merubah KTP ya, merubah KTP, merubah agama. Nanti insya Allah saya hubungi teman saya biar bisa secepatnya dibikinin. Dan Bang Handi, Ustadz Alif nanti minta ini ya, sertifikat mualafnya dipercepat. Karena apa? Persyaratan untuk merubah KTP itu harus ada sertifikat mualaf, merubah agama. Jadi
mohon buat teman-teman yang di API ya, Bang Ardi, dipercepat pembikinan sertifikat mualafnya. Terus yang keduanya mungkin peralatan ibadah ya Bang Ronald ya, kayak kopiah, baju koko, sarung, sejadah gitu ya. Mungkin teman-teman mau berinfak, untuk berinfak ke Bang Ronald ya, seorang mualaf ini Masya Allah, pahalanya insya Allah besar ya. Silahkan dikirim ke rekening API ya, 7-nya 5 kali, 51770 Bank BNI ya, atas nama Apologet Islam Indonesia. Silahkan. Ayo teman-teman, ini saatnya kalian mencari pahala, saatnya kalian meraih pahala ya. Apalagi buat seorang mualaf. Oke, berhubung Ustadz Ali keputus-putus suaranya, jaringan, Pak Handi, tapadol Pak Handi, dilanjut sebelum ke Pak Arif. Jadi pertama langkahnya ya, baca bismillah dulu. Pertama itu berniat. Tadi udah dibacakan niatnya. Dalam hati menghilangkan hadat besar karena Allah. Yang kedua, mencuci tangan. Cuci kedua telapak tangan hingga pergelangan sebanyak 3 kali. 3, membersihkan kemaluan. Bersihkan kemaluan yang terkena najis. Itu kalau sudah suami istri. Kalau ini kan beda. Yang ketiga, ya ambil wudhu dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian ya disiram air secara keseluruhan dengan bersih. Kira-kira begitu Bang Ronald. Jadi nggak mudah, nggak sulit kok. Sangat-sangat dipermudah itu mandi besar. Kira-kira gitu Bang Ronald. Iya, saya aja yang Islam dari lahir sekarang nggak pernah mandi besar loh. Padahal Islam. Ada satu lagi kan Mas. Satu lagi. Iya silakan. Kalau seandainya itu saya nih niat sholat nih, intinya kalau ibaratkan ingin belajar sudah tuh saya niatnya saya tulis dulu di buku atau gimana, terus saya sholat, kalau sambil baca bisa kayak sah nggak sih? Sebenarnya sudah dijelaskan tadi bahwa Pak De Sugi silakan Pak De. Ya, karena Anda masih belajar, Bang, bisa. Ya, ini kan konteksnya sambil belajar. Bisa. Iya, iya. Nah, gitu. Cuma nggak bisa bagi orang yang sudah mampu. Nah, ada baiknya, ini solusi yang terbaik adalah dengan cara ini, Bang. Ikut sholat berjamaah di masjid. Itu cara yang terbaik. Ya, Anda diem, yang penting niat Allahu Akbar, diem, dah ikuti gerakan di situ, diterima. Nah nanti Anda belajar itu ketika sedang tidak sholat, sedang duduk, di situ Anda mulailah menghafal gitu. Tapi kalau memang di situ nanti ada halangan, ya kan, mungkin masih menyembunyikan kemu'alafannya, ya, sementara kita sudah diwajibkan sholat, maka solusi itu bisa dipakai sambil membaca gitu Bang. Kira-kira kalau ke masjid udah bisa belum? Kayaknya bisa Pak De, bisa. Nah kalau bisa Kita ke masjid ikutin aja. Tapi kalau memang ada sesuatu yang menyebabkan apa namanya kemu'alapan Anda itu nanti bisa membahayakan diri Anda, ya bisa sambil baca bisa gitu. Iya, maksud saya itu gini Pak De, kalau untuk ikut berjamaah terus kan, saya tuh ingin betul-betul jadi muslim dan menghafali semua tata cara sholat, beribadah seperti apa kan gitu. Iya, itu nggak menghalangi Anda untuk belajar ketika Anda berjamaah, enggak menghalangi Bang. Tetap aja berjamaah, nanti di waktu-waktu senggang Anda itu sambil menghafal. Gitu maksud saya itu. Tetap harus sambil belajar. Gitu Bang ya. Iya, iya. Baik-baik Pak De, baik-baik. Karena dari ditengok dari pahalanya juga jauh beda. Kalau sholat sendiri belum tentu diterima, kalau diterima itu pun pahalanya 1. Sementara kalau jamaah itu pasti diterima, pahalanya 27. Nah itu hebatnya Islam itu Bang. Tapi ada intinya kok, ada nanti tim. Pak Ustadz, Pak Arif dulu deh. Kondisikan mungkin di Batam, Pak Arif. Baik. Suara saya terdengar? Kedengeran, Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara
Bosku Ronald, hari ini Anda telah melangkah menuju jalan yang penuh cahaya, jalan tauhid, jalan para nabi, jalan menuju Allah. Tidak semua orang loh yang bisa mendapat karunia besar ini. Hidayah anugerah yang mahal yang Allah berikan kepada hamba yang Ia pilih dengan kasih sayangnya. Maka bersyukurlah karena Allah telah memilih di antara miliaran manusia. Ada beberapa nasihat untuk kita semua sebetulnya ini, untuk saya, untuk saudara-saudara Islam, dan khususnya untuk saudara Ronald. Yang pertama, pelajari Islam dengan sabar dan bertahap. Jangan terburu-buru ingin memahami semuanya. Islam itu luas, semakin dipelajari semakin dalam. Pelan-pelan dalam belajar, mulai dalam hal mengenai Allah, sholat, dan akhlak Rasul. Nah, untuk perkara belajar ibadah, sholat, ngaji, insya Allah nanti saya akan bantu, ada yang bimbing. Nanti nomor kontaknya kasih saya aja, Kang. Yang kedua, jaga sholat walaupun sulit di awalnya. Sholat adalah tiang agama, ini yang paling pokok dan penguat jiwa kita. Di sanalah Ronald akan merasakan kedekatan dengan Allah yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Yang ketiga, bacalah sedikit demi sedikit Al-Quran. Pahami maknanya, karena Al-Quran itu sejatinya bukan hanya bacaan, tapi petunjuk hidup dan sumber ketenangan hati. Selanjutnya yang keempat, bersabar atas ujian. Tadi sudah disinggung sama Ustaz Alif. Ahasibanallah, ahasibannas, ayyutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan, kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Saudara Ronald, Anda mungkin akan menghadapi ujian setelah ini. Dari keluarga, dari teman atau lingkungan. Karena latar belakangnya kita tahulah, Ronald ini anak seorang pendeta. Ketahuilah, kita beriman harus tetap teguh. Tapi ingat, setiap air mata dan kesulitanmu ini bernilai pahala di sisi Allah. Nah, ini yang penting juga. Yang kelima, carilah teman-teman yang soleh. Cari circle, cari komunitas yang selalu membawa kebaikan. Bergaulah dengan orang yang bisa menambah imanmu, bukan yang meragukannya. Teman yang baik akan menuntun pada kebajikan. Yang terakhir, jangan lupa selalu berdoa ya. Doa adalah senjata terkuat bagi seorang mukmin. Mohonlah kepada Allah agar hatimu diteguhkan di atas Islam. Nabi Muhammad SAW sendiri sering berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-bolakkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu. Barangkali itu Ronald, jangan pernah khawatirlah. Saudara kita, Anda sudah menjadi bagian dari kami semua, bagian dari umat Islam. Jadi nanti insya Allah ada pembimbing fisik sekaligus offline. Barangkali itu saja, terima kasih. Ya, lanjut. Terima kasih Pak D. Ya, teman-teman tinggal di tab-tab layar ya, dikencengin tab-tab layarnya biar kuat komalnya, soalnya di bawah banyak yang kesurupan ya. Tapi nggak apa-apa, semakin oten kejang-kejang di bawah, semakin saya menikmati dan senang. Masya Allah ya, saya senang. Kalian kepanasan, semakin kalian kepanasan, kesurupan ya, kejang-kejang, semakin saya menyenangi melihatnya ya. Saya mau baca komen-komen kalian di bawah ya, saya sangat menyenangi. Saya gembira, Masya Allah ya. Gembira. Ya, mungkin Ini Bang loh. Kores. Silakan Bang Kores. Saya belum kelar. Saya belum kelar. Ya ini loh tadi saya maksud. Kalau diskusi itu, janganlah mengeluarkan kata-kata kotor, menghina, menista, brutal, kayak orang mabuk. Ya bagaimana orang mau bertahan di Kristen kalau caramu begitu? Ya, coba dengan kita nih. Misalnya Bang Juma, Pak Desugi, Kores, Kak Alif dan lain-lain gitu ya. Diskusi itu berdasarkan data. Gitu loh. Jadi orang tertarik.
Nah, teman-teman Kristen kalau diskusi itu jangan suka marah-marah kayak orang mabuk, ada yang diuber apa gitu. Tampilkan aja Bible apa adanya. Kalau perlu ajarkan original teks, siapa itu Theo, siapa itu Kurios gitu loh. Ya, biar orang betah jadi orang Kristen. Tapi caramu kayak begitu ya gimana dok? Kan jadi orang nggak tertarik lagi masuk Kristen, malah keluar. Lihat situasi dan kondisi sekarang. Tiap hari ada yang mualaf. Ditanya kenapa? Nah, terutama Bang Ronald terakhir nih. Saya tertarik masuk Islam ya. Saya menyimak diskusi. Penjelasan Bang Yuma dan kawan-kawan masuk di akal. Malah bapak saya yang pendeta saya tanya Tritunggal. Jawaban bapak saya yang pendeta kok jadi muter-muter gitu. Nah saya ulang lagi nih. Masalah Tritunggal ini memang gak ada jawaban dari bapaknya Bang Ronald yang pendeta ini. Nggak ada jawaban yang pasti Bang Ronald. Bang Ronald. Ya, gimana Bang Andi? Kalau Anda tanya ke bapak Anda yang pendeta itu tentang Tritunggal, nggak ada jawaban pasti ya bagaimana? Iya, nggak ada yang pasti jawaban itu, nggak ada. Ibaratkan kalau seandainya nih ada Kristen yang lain yang naik, ya Abang Andi tanya segitu, ya begitu juga jawabannya, 1 jadi 3 gitu. Tapi kalau dipikir-pikir sih kok bisa begitu gitu, itu yang nggak masuk akal di saya. Jawaban nggak ada yang benar gitu loh. Dia tetap menutupin yang jujur. Berarti Bang Ronald ini nonton Bang Handi debat. Kalau Bang Handi debat berarti nonton 1 jadi 3 katanya tuh. Nonton terus berarti ya? Tahu dia Bang Handi. Nonton terus ya Bang Ronald. Jadi gara-gara nonton debat terbuka hidayahnya gitu. Iya gini bang, saya kan selalu nyimak gitu kan. Jadi apa yang pertanyaan ibaratkan antum-antum ini ke hotel-hotel, jadi ya saya menyanyikan nih, keesok harinya baru saya tanya ke orang tua saya, Pak ini ada gini, ya, pertanyaannya gini-gini nih, bisa jawab nggak, apa maksudnya kayak mana gitu. Ya tetap aja nggak ada bakalan jawaban gitu loh. Ya pasti ya nggak ada jujur lah pokoknya. Oh alhamdulillah ya. Ini testimoni kesekian kalinya debat lintas agama itu bermanfaat untuk orang-orang mu'alaf ikhwan. Mantap mantap. Keren. Setahun Res dia nonton debatnya setahun loh Res, bukan main-main Res, setahun itu. Masya Allah, setahun ya. Bergulat hatinya. Keren. Debater muslim yang berkesan untuk Anda siapa? Pasti Bang Juma dong nomor 1, Bang Ronald. Yang saya suka itu terutama 1 Bang Juma, yang kedua Ustadz Sugi, yang ketiga ya Bang Kores sih, Bang Andi juga. Mantap. Udah. Mantap. Berarti bener-bener dari YouTube ya, bukan TikTok ya? YouTube aku Bang, YouTube. Oh iya. Akang kan Akang baru datang. Baru kemarin si Akang. Oke, Keren akhir. Keren. lanjut ya, pertanyaan pertama itu kan konsep ketuhanan. Itu memang paling basic sih. Terus selain konsep ketuhanan mungkin ada yang ditanya tidak ada jawaban? Apalagi Bang Ronald? Enggak, kalau gini Bang Andi, saya lihat kan teman muslim saya banyak, satu kantor pun banyak yang muslim semua gitu kan. Ya saya pernah belajar lah, ikut-ikut gitu. Nah, orang itu tempat ibadah ya betul-betul bersih gitu, saya ikutin gitu, tapi saya nggak masuk. Semua dilepas, dibersihin, dicuci. Kalau ke kami yang dulu kan ya semua masuk gitu loh, sandal pun dimasukin. Ya tadi saya berpikir gitu, kok rumah Tuhan kayak gini gitu. Jadi putus asa saya itu dari situ, mulainya sebelum kenal apologet inilah, sebelum nonton Bang. Mungkin takut kali kalau sepatunya hilang, jadi harus dimasukin, dipakai. Ya nggak tahu juga lah Bang Andi. Saya pun udah lama juga sih nggak. Udah lama nggak ke gereja? Udah, selama saya di Batam entah hanya sekitar 2 tahun atau 3 tahun. Cuma bedanya gini Bang, kalau masuk masjid itu sandalnya hilang, banyak yang hilang. Kalau masuk gereja otaknya banyak yang hilang. Nah itu bedanya di situ Bang. Itu yang paling keren. Saya kalau Idul Fitri ini, sholat Idul Fitri, saya paling senang bawa karung saya di rumah. Baru semua sendal, banyak. Nah, saya lanjut lagi dah.
pertanyaan yang ini nih, Bang Ronald. Pernah nggak membahas tentang penyaliban sama temen atau sama bokap? Iya, pernah saya jawab. Pernah saya bertanya tuh sama orang tua. Ya, saya bilang, itu tentang penyaliban itu sebetulnya siapa sih yang disalib itu sebenarnya yang mana? Ya jawabnya ya Yesus, betul-betul Yesus. Saya bilang, lalu saya berpikir kalau seandainya Yesus yang disalib, jadi dunia ini akan jadi apa ya gitu. Ya gitulah, ngelak lagi tuh pertanyaan saya kayak gitu Bang Andi, nggak bakalan dijawab, itu yang saya nggak suka. Ya, Dia memang rohnya bisa. kan ada gitu, dia jawabnya gitu aja, rohnya kan ada, yang mati kan mayatnya apa, tubuhnya gitu, nggak masuk akal di aku itu. Masuk, iya memang nggak masuk akal sih. Mati dulu terus hidup kembali menjadi Tuhan gitu loh. Terus nanya nggak bagaimana penebusan dosa itu? Pernah nggak dibahas juga tuh? Kalau itu enggak, kalau itu saya nggak pernah bahas Bang Andi. Cuma saya tanya yang tentang penyaliban, terus tentang Tuhan aja, udah itu aja saya tanya sama orang tua. Oke. Karena saya banyak pertanyaan pun nggak bakalan dijawab, apalagi dia seorang yang dihargai lah orang di gereja sana. Tapi tetap menghormati orang tua dong. Ya pasti kalau itu ya. Semalam kan saya udah, harusnya semalam saya mau ke sini, cuman ada ancaman lah sedikit, ada no problem kan sama orang tua gini. Padahal saya cuma bercanda aja itu kemarin, ibaratkan ya bercanda tapi dalam keadaan serius gitu. Iya, sampai dia teleponin saya Bang Andi, ada ancaman dari pihak keluarganya ya, dari orang tuanya. Mungkin orang tuanya nggak ikhlas ya, nggak ridho anaknya pindah agama, mungkin ya seperti itu Bang Ronald ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah beres, sudah selesai ya. Tapi katanya Nggak ajaran bisa kasih. paksain kan, saya nggak bisa untuk, ibaratkan saya beli mementingkan diri saya ingin Tuhan yang benar gitu, itu aja Betul. saya. Ya. Keselamatan Gini, saya, Bang masalah Ronald. ancaman itu saya nggak terlalu berpikir ya, insya Allah saya bisa atasi lah. Oke, jadi masalah ancaman Anda bisa atasi gitu ya. No problem ya. Iya itu. Kalau sekiranya nih Bang Ronald, orang tua lu nih sebagai pendeta manggil kamu, anakku Ronald, balik lagi jadi Kristen. Dijanjikanlah semacam kenyamanan duniawi. Bagaimana kira-kira menjawabnya? Nggak akan mau saya Bang. Emang saya nggak akan membantah, tapi saya nggak akan mau kebalik ke sana. Tapi tetap saya sayang sama orang tua, itu aja. Apapun resikonya, Apapun resikonya. bahkan nyawa Nah, taruhannya. walaupun saya dibilang kalau memang seandainya kamu jangan macam-macam segitu ya jangan balik. Ya udah Pak, saya bilang ya udah ya, saya kalau memang nggak balik, kalau niatnya kayak gitu ya saya bisa tanggung sendiri, saya bilang. Gimana bahasa orang tua? Gimana? Diulang. Kalau terjadi yang seperti itu yang kamu bilang, jangan balik kampung, kata jangan balik ke sini lagi, kami nggak bakalan terima juga gitu. Ya udah saya bilang kalau seandainya Bapak nggak mau terima ya saya siap untuk selamanya lah di sini, saya bilang. Saya juga udah bisa mencari nafkah gitu. Ya itu aja Bang Adi, saya nggak bisa melawan banyak juga sama orang tua. Oke, artinya orang tua benar-benar kalau kamu syahadat, ya kamu bukan lagi bagian daripada keluarga ini, kan itu intinya ya. Iya betul. Itu sudah lumrah itu. Bahkan banyak mualaf kok pakai benda tajam malah. Di Uber sampai kemana kan gitu. Bahkan Pak Dance dulu anaknya yang ngusir dia. Yang pertama anaknya yang ngusir dia yang paling benci, anaknya yang paling benci ini pertama kali syahadat kan gitu. Jadi di balik kebencian insya Allah ada cinta di sana. Tetap istiqomah, tetap semangat. Kalau ada sesuatu kekurangan Bang Ronald, jangan lupa ya tetap koordinasi sama kita di belakang layar. Itu aja sih, semangat terus. Ya. Oke, masalah pembikinan KTP sama kartu keluarga nanti Bang Ronald saya teleponan ya. Nanti saya gabungin Bang Ronald Iya saya Kang. masukin. Itu aja Kang, saya pengen yang benar-benar semua dirubah lah Kang. Iya, nanti abis ini kita beresin Bang Ronald. Ya, Jadi kalau udah teman-teman. selesai itu kan saya bisa Pak, ya saya udah ini ya. Jadi kalau seandainya menambah ancaman ya terserah mereka lah. Yang Iya. penting saya tunjukkan Sertifikat mualaf sama status KTP saya sekarang, agama ya. itu udah itu aja. Oke, buat teman-teman yang ingin berinfak, yang ingin sodako membantu Bang Ronald ya, membuat administrasi ya, KTP, kartu keluarga dan sebagainya gitu ya. Silahkan transfer ke rekening APII ya, tujuhnya 5 kali 51770.
Saya ulangi, 7-nya 5 kali, 51770 atas nama Bang BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Ya. Bang BNI atas nama Panglima Apologet Islam Indonesia ya. KPI. Silakan teman-temannya buat peralatan sholatnya. Iya sebentar bro. Buat peralatan sholatnya, buat pembikinan KTP. Mungkin Bang Ronald mau mau mandi besar dulu, silakan Bang Ronald. Ya Kang, saya turunin aja Kang, saya mau melakukan. Oke, aku ucapan Bang Ronald, selamat ya. Kita kan kemarin terakhir ngobrol sama Kang Zuma. Jadi saya dari dulu kok lama banget, kita udah seminggu loh ceritaan itu. Bang Ronald itu nggak pernah naik komal. Bang Ronald nggak pernah naik komal. Dia kami 3 kali tiga kali dia bolak-balik tanya ke pendeta. Saya tahu historisnya, saya bilang, Kang Juma, tolong diarahkan dia kayaknya ke sana. Siap Bang, udah. Kok baru sekarang? Aturan harus minggu lalu udah. Dia kan aturan dia. Berarti Pak Kura, berarti Anda gagal dong memberikan dia penjelasan yang dia inginkan. Enggak, loh, hak privasi Bang, Undang-Undang Dasar 45. Bentar, ini bentar, maaf ya Bang, saya nggak pernah naik komal ya, sedangkan naik aja ini baru kali ini saya naik, saya di YouTube ya, ini baru kali ini saya di sini. Bang Ronald yang 3 kali kamu ke pendeta bolak-balik, waktu nanya gimana? Kita kan sama malam-malam itu. Bang, nggak usah kayak Paulus Bang membalikan kata Bang ya. Bukan, tahu saya. Kamu Advent kamu, bukan Protestan. Bukan yang kemarin tahu itu, gua lurusin. Yang kemarin itu bukan si Ronald tapi si Kevin namanya, 3 kali bolak-balik ke gereja si Kevin itu bukan ini. Sorry gitu. Lu so tahu lu, makanya lu. Enggak lah, gini. Jangan so tahu lu. Iya nggak apa-apa kan, saya ini Kang Santang ini kalau saya sekali minta maaf. Mohon maaf. Siap, bro. Yuk dulu. Jadi Bang Ronald selamat ya, Anda telah melihat mencari jalan yang benar menurut keyakinan itu nggak boleh dilarang, itu hak privasi. Yakinlah Oten tidak akan mengganggu Anda ya, karena itu sifatnya Pak Kura ini loh pertanyaan sederhana loh, basicnya gini loh. Dia bertanya kepada orang tuanya yang pendeta mengenai konsep ketuhanan. Dijawab dari tunggal. Dengerin dulu. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Astagfirullah. Dengarkan dulu tuh. Baik Abang. Saya dulu yang ngomong, nanti abis ini Anda lagi gitu. Siapa tahu Pak Ronald bisa balik lagi kalau lu menjelaskan Tritunggal dengan paten kan gitu. Ya, dijelaskan Tritunggal nggak masuk akal, 3 pribadi 1 hakikat. Nah, justru inilah basicnya. Rata-rata memeluk Islam. Nah, Pak Kuira bisa nggak menjelaskan itu Tritunggal? Nah, giliran kamu yang ngomong. Oke. Silakan. Oke. Bang, itulah ceritanya, ditanya dia ke Bang Zuma itu, Tritunggal nggak kasih tahu bapakku, bolak-balik. Maka saya tahu dia anak pendeta. Kok di sekarang baru buat nama dia? Ceritanya saya tahu kan, kami bertiga salah orang lu. Udah salah orang lu itu. Iya, kalau salah orang. Si Kevin maksudnya, Kevin. Tapi kan sama pertanyaannya. Udahlah. Iya, sama. Jadi kan orang bilang bukan orangnya ya, saya mohon maaf. Karena hampir narasi mirip anak pendeta. Bagi saya kan saya bilang kok, Oten yang ke sana ya kita ucapan selamat karena itu jalan pilihannya. Kedua, kalau dari Oten ke sana jangan usah takut lah, nggak diganggu kok karena privasi. Justru kadang-kadang teman-teman yang dari Anda ke kami sering diburu padahal nggak boleh kan bukan itu. Kalau Kevin ini memang juga anak pendeta, hampir sama polanya dengan Ronald. Pertanyaannya sama. Maka tadi saya mohon maaf. Ntar dulu. Tadi kan rupanya salah orangnya. Ntar dulu. Jadi Kevin itu bertanya. Ada Tritunggal di situ yang jadi Anda nggak menganut Tritunggal juga? Protestan pastilah, kalau Advent tidak. Nah, Bapak Putra Roh Kudus itu bagaimana? Ketiganya Tuhan apa satu Tuhan? Satu.
Yang kalau satu kan ada 3 itu gimana ceritanya? Itu nanti kita jelaskan, cuma begini. Nah ini lagi yang nanti. Dengar saya jelaskan dulu. Yang kemarin atau si Kevin siapa namanya, saya tahu di bapaknya pendeta Advent. Jadi tidak tahu tuh arti Tritunggal karena mereka Yesus kan belum hadir. Jadi ditanya Bang Juma, off dulu sebentar dia. Aku sebentar permisi mau tanya bapakku. Nggak kelar-kelar, saya bilang, Bang Juma tolong diarahkan itu. Dengar, coba ingatin Bang Juma itu. Aku yang arahkan. Bang Juma tolong diambil itu abang itu kayaknya mau ke abang. Saya bilang gitu. Saya kan nggak keberatan. Ini aja Wira. Wira. Siap. Ini data dan fakta loh. Terjadi loh fenomena banjir mualaf. Gimana perasaanmu? Tidak masalah. Itu kan hak pribadi, Bang. Keluargaku pun separuh. Kenapa rupanya? Mertuaku separuh. Tapi ini rata-rata mereka mualaf ini karena pertanyaannya tidak dijawab dengan tuntas mengenai Tritunggal, mengenai Yesus. Karena dengan dia masuk ke sana ke sini tidak ada jaminan jadi ke sorga. Mana dasarnya masuk sorga? Belum tentu. Karena yang jalan keselamatan siapa? Itu aja masalahnya. Siapa bilang Islam tidak ada jaminan? Apanya? Siapa bilang Islam tidak ada jaminan masuk surga? Jelas kok. Jelas kok Nabi Muhammad berkata, semua umatku, dengarkan dulu, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Di Kristen ada nggak jaminan masuk surga, Bang? Pak Kura gantian lah bicara. Oke, lanjut. Di mana jaminannya Kristen masuk surga? Oke. Tertulis di mana? Ya, sekarang saya balikan ke Anda, narasabang tadi, bahwasanya ada tertulis di surah 1971. Sudah ketentuan, keburu gosong. Kalau kami baca yang namanya Yohanes 3:16. Yohanes Papas naik 6. Nggak ada yang lain bisa ke sono kecuali dia. Dia memang hidup. Oke, baik. Di mana ada kata surga di Bible? Tertulis di mana? Apanya? Original teks. Saya kembalikan ke Anda. Di Anda tak ada surga jannah. Saya ulang ya. Ini dengerin ini. Kata surga aja. Pak Kura gantian. Kata surga aja itu nggak ada di Bible, di original teks nggak ada. Yang ada aja itu original teksnya Uranon, langit, nggak ada paradiso, nggak ada surga. Jadi Anda jangan menghayal, jangan mimpi, nggak ada. Tidak ada original teks Yunani kata surga. Yang adanya Uranon, yaitu langit. Gimana? Udah aku jawab. Udah. Aku jawab. Seabrek-abrek gitu mulai kejadian sampai wahyu banyak surga, kok Anda nggak percaya? Anda itu sendiri memang tidak ada. Itu Indonesia. Loh, heaven. Kalau kalau di perjanjian lama Ibrani nggak ada juga surga, adanya ha sama im, langit juga. Kita Indonesia, bro. Nah, emang Yesus berbahasa Indonesia? Emang Yesus berbahasa Indonesia? Kan diterjemahkan, bro. Ya, emang Yesus bahasa Indonesia? Oke. Terjemahannya yang salah. Surga itu original teksnya apa? Kalau di Yunani surga. Sekarang yang ada di sini. Sekarang kan kita Ibrani, bukan kita inilah. Ibrani. Sekarang saya tanya Pak Kiro, surga itu ya surga itu kan Indonesia nih. Bahasa Yunaninya apa? Ya baca Ibrani 8 ayat 1. Bentar, Bang Ronald turun aja dulu, mandi dulu ya Bang Ronald ya. Nanti saya telepon. Ya mandi dulu Bang. Ya. Selamat Bang Ronald ya. Anda telah memilih sesuai dengan keputusanmu itu yang terbaik menurut dirimu sendiri. Tapi sambil bacalah yang lain-lain, jangan emosional. Lanjut. Udah nggak usah marah. Jadi saya ulang lagi ya Koira ya. Ini Anda harus belajar di sini bro. Jadi surga itu terjemahan ke Indonesia. Bahasa Sanskerta di Indonesia kan. Di original teksnya tidak ada iya, kata Inggrisnya surga. Hippens. Anda tidak ada hippens, yang ada taman-taman. Emang Yesus berbahasa Inggris? Emang Yesus berbahasa Inggris? Kan dalilnya kan. Saya minta original teksnya, nggak ada kata surga, nggak ada. Coba, nggak ada. Aku punya, kok bilang nggak ada. Di mana apa bahasa Yunaninya surga? Itu banyak dari kejadian. Iya, apa bahasa Yunaninya surga? Bahasa surga. Surga hippens. Ya itu Indonesia, yang saya minta Yunaninya surga. Aku di mana? Di Indonesia kah atau di Australia?
Iya kan Bible-mu itu bahasa Indonesia aslinya apa bahasa Yunani? Bro. Nah inilah bagaimana orang mau memeluk Kristen, bertahan di Kristen gini caramu bro. Di gereja Wesley, Metodis ya, English bro, bahasa Inggris. Tak kenal. Kok lari bahasa Inggris sih? Ada surga. Enggak, saya kan kebaktian di situ bisa. Tak kenal di situ surga, tak kenal di situ apa. Enggak, ini nih Pak Kura, ini kita sederhanakan. Yang ada dahir. Dengerin dulu, dengerin. Ya, kalau di kita surga, dengerin dulu. Kebun-kebun atau taman-taman. Original teks Bible Anda itu bahasa apa? Original nggak mau bawa sini. Sederhana pertanyaannya nih. Kenapa ya Oten kalau diskusi nggak nyambung ya? Saya ulang nih, sederhana nih. Jangan persulit. Sederhana pertanyaannya, dengarkan dulu. Ya, siap. Original teks Bible-mu itu perjanjian baru bahasa apa? Yunani. Ada nggak Yunani itu akar kata surga? Ada. Saya bukan orang Yunani, nggak ngerti saya. Anda saja. Jawabannya, saya nggak nanya Anda orang mana. Banyak. Cuman baca bisa, tapi nggak ngertos. Paham? Ya karena itu orang. Jadi semua dengerin, semua kata surga yang kau terjemahkan ke bahasa Indonesia itu di perjanjian baru, itu original teksnya itu uranon. Terserah, saya harga pendapat. Ya memang jangan terserah, emang begitu. Bukan, ini dalil. Masa saya harus pakai bahasa orang? Anda juga kalau udahlah, saya menurunkan ilmu saya nanti kalau begini cara mau diskusi bro. Jannah artinya taman-taman, kebun-kebun, ada. Nggak nyambung caranya diskusi. Loh, memang itu fakta loh. Baca itu. Gimana? Udah paham. Ya, saya selamat. Kenapa sih ngeyel-ngeyel kayak gini? Bang Ronald itu selamat, saya bilang, supaya dia bisa memilah mana jalan hidupnya, karena dia tidak bisa diselamatkan oleh bapaknya, hanya diri sendirilah. Anda pun sama, mau 100 kamu masuk ke sana. Yesus aja nggak selamat, Yesus aja nggak selamat, Yesus aja nggak naik ke surga. Yesus aja nggak selamat, Yesus nggak naik ke surga. Tuhan lu sekarang ada di mana? Tuhan lu ada di mana? Tuhan lu ada di mana sekarang? Antara kalian punya dengan kami berbeda jauh. Iya beda, makanya gua tanya, Tuhan lu ada di mana? Tuhan lu ada di mana? Jawab dulu, Tuhan lu ada di mana? Woi, apa ya? Di sorga. Jawab dulu, Tuhan lu ada di mana? Sorga bro. Salah, Tuhan lu nggak ada di surga. Di mana? Baca Ayub 27 pasal 3 di lubang hidung Tuhan lu. Kok Ayub pula di bawah sih? Ya iyalah, di Ayub 27 pasal 3, selama napasku masih ada padaku dan roh teos ada dalam lubang hidungku. Lu jebak upil selama ini lu. Kau cari itu data itu. Itu data. Yang mainkan putri. Gak ada, bohong. Soalnya kunci surganya masih ada di Petrus. Res, di sini adan, Res. Bang Hadi, di sini adan, masuk dulu. Di sini ajan. Tiga-tiganya kalian buat jadi nabi, ngemainkan putrinya 2 ekor, gimana itu? Izin turun ya. Nabi apaan itu? Izin turun semuanya. Iya Bang Arif. Ya. Mau sholat dulu. Pak Gura. Apa lagi yang bahas? Apa yang bahas lagi bro? Lanjut saja. Kalau bicara itu jangan terlalu panjang lah Bang. Ini kamu ini ngomong terus gitu loh. Oke, kita ngomong apa, kamu ngomong apa. Kalau bicara itu disederhanakan Bang, jujur gitu loh. Sederhanakan, jujur. Itu baru Anda gentleman kalau diskusi. Anda ini nggak nyambung. Bisa kopi Bang Arnold. Lanjut lang. Selamat sore Abangku. Shalom. Ya baik. Kita berdoa. Bang Hendy mau tanya apa Bang tentang kekristenan? Ya. Selamat sore Bang Kian Santan. Baik. Tadi masalah surga Bang. Surga. Yesus itu naik ke surga Bang. Matius 16 jelas mengatakan begitu. Yesus diangkat ke surga. Setelah Tuhan Yesus berkata-kata dengan mereka, dia diangkat ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Matius 16 ayat 14. Ini saya masuk dikit, sebelum saya sholat saya masuk dikit. Oke, silakan Bang Santan. Wah, saya senang ini gara-gara saya ini enggak jadi sholat kapan ini. Iya, sebentar aja saya sebentar. Siapa saksinya Yesus terangkat ke surga? Loh, ini Alkitab mengatakan begitu Bang Kian Santan. Saksinya siapa? Kami sebagai Kristen meyakini Alkitab ini, makanya di Markus 16 ayat
19 di situ. Pelan-pelan, Itu Bang. jelas Bang. mengatakan Pelan, no. setelah Tuhan Yesus berkata-kata dengan mereka, dia diangkat ke surga lalu duduk Iya. di sebelah kanan Allah Bapa. Dia diangkat ke surga Apa Anda lalu ini duduk. mau memungkiri ayat ini, Bang? Enggak, saya pungkiri, Bang. Saya terima, Bang. Lalu Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Ini siapa yang melihatnya nih? Loh, ini Alkitab yang mengatakan Iya, itu. saya tanya siapa Iya, yang sekarang- melihatnya? Siapa yang sekarang melihat Yesus terangkat ke begini. surga? Siapa? Jawab dulu, Pak. Jawab dulu, Pak. Loh. Siapa yang melihat Yesus terangkat ke surga? Jawab dulu itu. Markus 16 ayat 19 mengatakan itu, Bang. Bisa jawab dia itu. Saksinya siapa? Ya, saksinya itu Markus mengatakan itu dengan mata iman dia. Oh, berarti dengan bimbingan Markus Roh melihat. Kudus. Berarti Loh, Markus melihat Yesus terangkat ke surga. 500 murid-muridnya melihat pada saat Melihat itu. 500 murid-muridnya melihat. Berarti berarti 500 orang melihat dia dengan murid-muridnya melihat dia iya, Pak. berangkat Oke, ke Pak. surga, Bang. Oke, berarti surga Anda cebol dong kelihatan dari bawah. Pendek surganya dari bawah Ya kelihatan. terserah lah. Loh, ya Terserah iyalah. Bang Kian Berarti Santan mau pendek bilang dong. apa lah. Soalnya jarak pandang Yang kita pastinya juga berapa kilo, jawab Pak? pertanyaan Bang Kian Santan saya sudah jawab ya. Ya udah, berarti Jadi surga Yesus Anda itu pendek diangkat ya. ke surga. Surga Anda cebol ya, kelihatan dari Silakan bawah. aja. Oke, Bang. Udah jangan gitu lah. Saya mau sholat. Ya sini. Bang, kita kembali Ya, ke topik sholat ya, lah, Bang, Bang. ya. Jadi tadi dari awal kan original teks Bible Abang kan bukan bahasa Indonesia, Bang. Yang Anda bacakan tadi terjemahan. Abang tahu nggak sih original teks? Sebentar Bang terjemahan itu Hendi. bahasa apa? Bang Hendi, sabar Saya- sebentar. Saya lagi Ya. belum selesai, Bang. Ya silakan. Oke, Ya, silakan. original teks Bible Anda itu bahasa apa, Bang? Bahasa Yunani, kalau Yunani. perjanjian baru, perjanjian lama itu bahasa Ibrani. Baik. Bahasa Yunaninya surga apa, Bang? Begini Bang, ini Kok mau begini lari sih? ke Satu kata loh, Bang. Saya ulang ya. Bahasa Yunaninya surga apa, Bang? ini apa hubungannya dengan yang kita bahas ini Bang? Ya ini surga ini, Bang, satu kata. Baik. Data yang Anda bawa bertanya- tadi kan data yang Anda Baik, bawa bahasa tadi kan Yu- terjemahan gantian, Bang. Data Iya, yang Anda baik. bawa tadi kan terjemahan Indonesia. Itu pasti berasal dari bahasa Yunani. Baik. Nah, dari Yunani ke surga. Nah, bahasa Baik. Yunaninya surga apa, Bang? Uranus Bang, bahasa Yunani untuk surga Bang. Uranus itu langit, Bang. Iya, artinya itu langit atau angkasa. Kalau surga Yunani, Bang, paradiso, Bang. Loh, coba abang buka. Coba data dari Oh, mana? saya disuruh Anda buka. ambil mengatakan? Saya udah hafal Enggak, mati. sekarang kan abang bertanya, saya menjawab bahwa bahasa Yunani untuk surga adalah Uranus. Kemudian Anda mengatakan lain. Silakan buka datanya, Bang. Memang begitu, Bang. Oke, saya buka data saya ya, Bang ya. Ya, silakan. Sebentar. Sejak kapan ya Uranus menjadi surga ya? Yang gue tahu paradiso loh, bahasa Yunaninya surga. Baik, ini Bang. Ini. Nah, ini. Ya itu langit, Bang. Bahasa Yunani untuk surga adalah Uranus. Itu surga, Bang. Lah, itu langit, Bang, di bawah. Titik dua pembuka. Iya. Koma pembuka, Bang. Artinya dalam Langit. dalam bahasa Yunani itu bisa berarti juga langit atau angkasa, Bang. Tidak ada masalah Kalau paradiso di sini. apa? Kalau paradiso Oke, apa, Bang? silakan Anda menampilkan paradiso itu. Coba tampilkan, Bang, dalam bahasa Yunani. Saya sudah tampilkan data nih, Bang. Ya, Abang abang tampilkan langsung data situ dong. aja. Paradiso. Loh, Anda artinya tampilkan apa? data, coba. Langsung ketik aja, Kang Abang udah. Enggak, Kang abang udah on sekarang cam. begini, abang membawakan narasi mengatakan bahasa Yunani dalam paradiso itu Kang bahasa Abang udah Yunani on artinya cam, surga. Tampilkan terlanjur data Anda. dong. Gantian, Bang, gantian. Loh, main fair lah, Kan main abang fair udah- lah, Bang. Bang, gantian, Bang. Loh, Bang Handi Selebes, katanya Anda pintar ini berdebat. Sekarang tampilkan Iya. data Anda. Loh, Anda ngomong kan- terus loh ini. Oke, Kenapa Anda ngomong silakan. terus? Oke, tampilkanlah data Bang Handi. Iya. Oke, tampilkan. Anda udah terlanjur buka. Loh, Tolong di situ. Sudah enggak? Apa yang Tolong- dalil yang Anda bawa, Anda punya. Kenapa sih ini? Saya kan minta tolong sama Anda, suruh bukain terlanjur di situ. Sudahlah, Terlanjur di situ, abang bukain yang aja di situ, abang paradiso yang ditulis. membawa data itu, silakan abang buka, Bang. Sudah terlanjur, Kang, Anda buka Loh, konten sekarang tuh. begini, abang naik ke sini bawa data atau tidak, Bang? Bawa ini data semua saya Oh, bawa. sekarang tampilkan kalau gitu. itu Tampilkanlah. data Anda Ini Uranus, 1000 orang itu menonton loh, langit. Bang Handi Selebes, jangan bikin malu lah. Tampilkan Iko data yang yang Anda malu bawa. kok itu Uranus sudah Iya, langit. makanya Bang. tampilkanlah data Anda. Itu langit tuh, Bang. Tunggu, saya tampilkan. Oh, di mute. Santai aja lah, Bang.
Paradiso itu bang. Iya, tampilkanlah bang, baru bernarasi. Lagi anu surga. Oke, tampilkanlah bang. Ya sabar. Sambil baca aja itu bang, Anda baca tuh. Nih bang, ya saya tampilkan ya. Nah, tapi abang itu nanti dong, kalau Bang. saya udah tampilkan, abang harus mengalah. Iya, makanya Ya, tampilkan dulu bang. Iya, ini saya tampilkan bang. Tenang aja. Ya siap. Saya tampilkan. Nanti aja abang Mantap. jangan nanti nangis. Lo mau nangis apa? Justru kalau Anda tidak tampilkan, Anda malu nih 1.200 tampilkan, Bang. orang menonton ini. Iya bang ya. Apa ini artinya bang? Dibaca? Baca aja bang. Abang bisa baca nggak? Iya, bacakan aja lah. Abang yang pegang data kok suruh saya yang baca bang. Saya baca lagi. Paradiso artinya adalah surga. Itu atau dalam bahasa apa bang? Firdaus. Itu dalam bahasa apa bang? Paradiso. Yunani abangku. Mana di situ ada dalam bahasa Yunani bang? Astagfirullah, ini kasih data. Loh, itu Dikasih tidak ada data. dikatakan di situ dalam bahasa Yunani, sedangkan saya ini Ya, jelas udahlah, bahasa udahlah, Yunani kau- untuk kau- surga adalah Udah. Uranus. Nah, udah kau ke neraka sana. Udah kau ke neraka sana. Udah kau kasih datanya. Paradiso itu bahasa Yunani loh itu. Teman-teman, data saya paradiso bahasa apa ya? Saya mau nanya teman-teman semua di sini. Paradiso itu bahasa apa ya? Teman-teman, paradiso itu bahasa apa? Bahasa Yunani atau bahasa Bugis? Yunani bang. Saya bilang makanya males gue ngasih data kepada Oten. Dikasih pasti ada lagi alasannya. Dikasih pasti ada alasannya gitu loh. Data yang dia bawa, Uranon itu ada koma pembuka, langit, koma penutup. Titik 2,2 koma pembuka, langit. 2 koma penutup, langit. Saya kasih paradiso, surga atau Firdaus. Dia bilang bahasa apa itu? Jadi Oten ini nggak bisa jujur, kagak bisa jujur, selalu berbohong. Jadi makanya malas ngasih data, buang-buang waktu. Kenapa? Udah dikasih data, ya pasti nggak diakui. Pasti nggak diakui gitu loh. Teman-teman, data yang saya bawa tadi itu gimana itu teman-teman? Menyengat nggak dia itu? Parah ini Oteng ini. Kadang-kadang udah dikasih data yang dia bawa, katanya Uranon itu surga. Padahal dalam di situ langit. Saya kasih data paradiso, surga atau Firdaus. Tetap aja ngeyel gitu loh. Makanya gue males ngasih data. Sebenarnya kalau satu-satu kata kayak begini nggak perlu minta data, karena dalam kepala kita cuma satu kata kok, masa nggak hafal sih? Cik, loh kemana? Itu OT-nya Bang Andi. Gue kebalikin ke pohon lah. Kan dia minta data ke aku, gue kasih data bahwa paradiso itu bahasa Yunani, artinya adalah surga atau Firdaus. Dia nggak percaya. Sedangkan data yang dia bawa Uranon itu langit. Ini, aduh ya Allah, ini orang kok masih hidup aja sih? Kenapa orang kayak gini masih hidup? Masih percaya diri gitu loh. Mulai saat ini, maaf ya teman-teman yang tadi ya, lu kembali aja di ke pohon. Kalau di pohon kamu di sana itu, ya, yang punya ekor itu percaya yang kau omongkan. Kalau di sini kamu memalukan diri sendiri gitu, memalukan, sangat memalukan.
Sudah dikasih data. Saya sebenarnya itu paling malas buka data. Kenapa? Kenapa saya malas pakai data? Karena percuma dikasih, dibantah pula. Ya Nol ya, lu kembali ke pohon aja. Kembali ke pohon. Mungkin yang teman kamu itu di pohon itu ya mungkin masih percayalah kalau kau bohongin dia. Percaya banget kalau kau bohongin dia. Sekali lagi, tidak ada kata surga di Bible original text. Karena yang ada adalah uranon, tidak ditemukan paradiso di sana. Itu Kang. Makasih. Iya, uranon itu langit, paradiso itu surga. Jadi di kitabnya Oten itu tidak ada uranon, tidak ada paradiso, adanya uranon. Itu data, itu bukti ya. Tadi yang ditampilkan juga kayaknya dia di bawahnya ada tulisan langit. Oke, buat teman-teman Oten yang mau diskusi silahkan naik lagi ke atas ya. Jangan lupa di tab-tab layar ya, di posting ulang, di share-share, dan lopornya digas. Res, udah sholat belum Res? Ustaz Alif, Ustaz Alif baru sholat kayaknya. Silakan, yang belum sholat silakan melakukan sholat dulu ya. Silakan. Bunda Rahma udah monitor, Pak Desugi pada tidur semua. Aduh, harus memang diedukasi nih Kang nih. Harus terpaksa aku memang harus pakai data nih. Gedein gua Kang. Gak apa-apa lah. Terpaksa geser nih. Gue jarang on cam sih sebenarnya nih. Duh, gue tarik. Kan ribet, permanen punya gue. Ya, kita baca ya. Asal usul kata Yunani itu sendiri merupakan serapan dari istilah Persia kuno atau Fairy Daisa yang juga bermakna tertutup seperti taman kerajaan atau kebun buah. Makna teologis dalam konteks keagamaan terutama Kristen, kata ini kemudian berkembang maknanya menjadi Firdaus atau surga, merujuk kepada Taman Eden atau tempat kediaman Tuhan orang baik yang telah meninggal. Jadi arti dasar Yunani dari paradiso, arti dasar Yunani dari paradiso adalah taman atau kebun yang kemudian diadopsi untuk merujuk pada konsep surga atau Firdaus. Yunani coy. Jelas ya datanya teman-teman. Jarang-jarang loh aku buka data. Jarang-jarang aku buka data, bener. Jarang-jarang. Itu ya siapa tadi namanya itu? Jadi di Bible itu original teksnya nggak ada paradiso, yang ada uranon. Ya uranon itu tadi langit. Jadi berbeda langit dengan surga. Beda. Jadi jangan mimpi lo pade ke surga. Kamu hanya di langit. Nggak ada ke paradiso. Nggak ada. Terus kedua tadi dibawa, Yesus katanya diangkat ke surga. Berarti ada yang angkat dong. Teman-teman, kalau diangkat itu berarti ada yang angkat. Betul apa betul? Berarti ada yang lebih berkuasa yang mengangkat Yesus. Ya kalau mengenai ditanyakan saksi ya pasti nggak ada yang jawab itu Kang. Ini aja loh ditanya. Kalau diangkat berarti ada yang mengangkat. Yesus diangkat, ada yang angkat. Pertanyaannya, siapa yang lebih berkuasa? Yang mengangkat kah atau yang diangkat? Kan gitu. Nah, sampailah dia di surga, duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Yesus kah atau yang angkat kah? Susah lah bo, lu mimpi aja lu, mimpi. Jangan mimpi di sini.
Makanya banyak mualaf kalau saya menjelaskan part per part, item per item. Orang yang masih punya akal dan mau jujur, selesai sudah, kayak Ronald tadi. Tapi kalau kayak Anda memang bebal, data udah ditimpuk, masih aja ngejel. Paradiso itu bahasa apa? Ya udahlah, bahasa Bugis aja deh. Ya, bahasa Bugis teman-teman. Kacau loh. Jangan naik sini lagi lah. Bikin habis waktu aja loh. Iya bang, pasti sabar lah. Saking sabarnya aku bela-belain buka data. Sebenarnya sih banyak data kalau saya mau ya. PC, laptop, komplit semua datanya. Data ada adik kores itu semua ada sama saya dikasih. Cuma saya nggak terbiasa seperti itu. Ada bagian-bagiannya tertentu. Ada adik kores, ya. Ada Ustaz Alif. Ya, saya kalau terpaksa ya tak buka. Tapi kan buang waktu. Kenapa buang waktu? Ya dikasih juga, nggak percaya juga gitu loh. Itu loh ya Pak Kuira ya, data sudah saya bawa Pak Kuira. Jadi Uranon itu langit. Bang Hos, aku diturunin aja. Uranon itu langit. Tapi nanti dikik. Paradiso itu surga. Jadi Yesus itu terangkat ke Uranon. Bahasa original tesnya di sana terangkat ke Uranon. Jadi terangkat ke langit, nggak terangkat ke paradiso. Jadi jangan mimpilah. Oke, kira-kira begitu Kak. Lanjut. Kenapa, Bu Era? Kenapa lu? Ada apa lu? Bu Era? Tadi gini bang, itu aku lagi bernerasi langsung di-kick. Siapa yang nge-kick lu? Yang nge-kick lu siapa? Selebes bang. Waktu abang lagi sholat. Ada apa emang, ada apa? Kenapa lu? Nggak tahu. Salah aku di mana gitu loh. Kita kan diskusi. Ya jadi diskusinya jangan ngeyel bang. Kalau ngeyel diskusinya. Bukan. Makanya waktu kan saya suruh si Arnold naik, aku langsung di-kick gitu loh. Ya udah, nggak usah merajuk. Kita lanjut diskusi aja. Oke, silakan abangku yang baik. Tadi masalah tadi Yesus terangkat ke surga. Ini terangkat atau diangkat bang? Diangkat bapaknya lah di kawal malaikat. Disaksikan oleh 11 murid di Gunung Disaksikan oleh 11 murid. Ini 11 murid ini menyaksikan langsung ya Yesus terangkat ke surga ya? Muridnya kan tinggal 11, satu udah metong. Satu udah metong. Enggak, maksud saya gini. Ini yang 11 murid ini menyaksikan langsung, melihat langsung Yesus terangkat ke surga gitu. Iya, dalilnya kan ada. Ada. Dipastikan nggak Yesus itu benar-benar terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa? Dipastikan. Kalau perkataan duduk itu sudah huruf hitam, jadi bukan langsung narasi dari dia. Oke. Jadi benar-benar pasti ya, terlihat ya. Bukankah pada saat Yesus terangkat ke surga itu terhalang oleh awan hitam? Iya, pandangan manusia udah berbeda lah, artinya. Berarti kesana tidak bisa disaksikan TV One, Metro TV nggak ada lagi ke sana, bro. Oh iya, berarti 11 murid ini belum yakin dong bahwa Yesus itu terangkat ke surga kalau gitu. Karena kan nggak kelihatan. Baca di Matius 28 itu. Enggak, kita logika aja. Yakin nggak si murid-muridnya ini? Anda itu nggak bisa. Manusia tidak bisa sama dengan logika dengan yang maha kuasa loh. Enggak, si 11 murid ini yakin benar-benar seyakin-yakinnya bisa ngelihat Yesus terangkat ke surga gitu. Ada saksi bro yang tidak valid kalau tidak ada saksi. Dia untuk diri sendiri, perkataan dia sendiri, itu namanya palsu. Ini kan ada 11 murid kok kita ragukan. 11 murid berarti surga kalian itu pendek ya, kelihatan dari bawah ya? Bukan, itu terbang saja, bukan ditarik di mana. Mana tahu kita tuh bang? Loh, terbangnya kemana? Ke surga atau kemana? Kan saya bilang ada Metro TV sama TV One keliling. Oh, ada TV One sama Metro TV. Oh, itu jadi kelihatan ya. Lalu sama dengan Anda, siapa saksi? Enggak, maksudnya gini, ada ayat. Jadi si 11 murid ini, Bang,
tidak langsung melihat Yesus terangkat ke surga. Karena apa? Ada ayatnya, dalilnya, terhalang oleh awan hitam. Jadi Iya, dikawal si 11 murid malaikat. ini tidak memastikan bahwa Yesus itu terangkat ke surga. Nggak bisa dipastikan itu, Bang. Saya takutnya gini, Yesus itu salah pakai GPS, bukannya ke surga, malah ke neraka. Google Map-nya salah, Bang. Takutnya itu. Bisa jadi kan Google Map-nya salah, Bang. Tanya dulu Kang, Dari mana? Ada itu terangkat sendiri atau diangkat? Itu dulu Kang belum dijawab. Diangkat, tadi Terangkat udah apa ngomong. diangkat? mengangkat. Dia udah ngomong Apa? diangkat sama Allah. Oh, Dia iya. udah ngomong. Oh berarti yang Tuhan yang mana? Yang terangkat atau yang mengangkat? Yang Tuhan. Bang Gura, Saya jelas. yang Tuhan yang mana? Yang diangkat atau yang mengangkat? Allah Bapa. Allah Bapa. Oh jadi Yesus bukan Tuhan? Iya, Lord. Oh Yesus bukan Tuhan. Ya udah lanjut. Yang lucu itu yang menceritakan tentang terangkatnya Yesus ini bukan murid-murid Yesus. Ya, si Markus dan si Lukas, dan itu di Kisah Para Rasul kan Lukas. Ini kan lucu. Cuma dua ini yang menceritakan. Si Yohanes, si Matius tuh nggak menceritakan Yesus terangkat. Dan siapa ini mereka berdua? Bukan murid Yesus. Seandainya ini kebenaran, pasti si penulis tulis semua tuh. Murid-murid Yesus pasti yang paling utama. Yang tahu. Jadi itu teman-teman, di Bible itu cuma dua yang mengisahkan tentang terangkatnya Yesus. Itu pun bukan murid Yesus loh. Lukas orang Yunani dan Markus itu bukan murid Yesus. Begitu, lanjut. Masih mending, Mbak. Masih mending ada yang ngasih tahu daripada kosong. Nol. Dia sendiri dia. Ini kan peristiwa besar, Bang. Peristiwa besar ini loh. Harusnya murid-murid yang paling tahu, harusnya murid-muridnya nulis. Murid-muridnya tahu. Itu bukti Kan 2000 bahwa tahun yang lalu, ya ini Mbak, 2000 tahun yang sebuah lalu. Siapa yang sesuatu tahu? yang Itu kan narasi. sepertinya direkayasa. Iya, biasanya kan murid-murid kan yang harusnya terlibat di sini. Ya kan? Murid-murid harusnya terlibat. Tapi hanya si Markus dan